lokasinya deket banget sama garis khatulistiwa kali ya. Jadi dia itu memang challenge-nya adalah cukup panas. Nah, gimana caranya kita memanfaatkan desain sebagai solusi dari permasalahan ini? Gitu. Selain penggunaan AC tentunya, kita memang di rumah ini punya spesial keywords-nya yaitu dari high ceiling-nya. Ladies and gentlemen, for your own safety, please keep all luggage and personal belongings. Halo Lifetime Design, pagi ini kita ada di Bandara Soekarno-Hatta. Kali ini kita akan ke Pontianak dan dilanjutkan ke Ketapang untuk house tour salah satu proyek kita di sana. Ikutin terus ya perjalanan kita ke sana. Setting 1012, and it gives me 1,200. Sekarang kita sudah berada di Bandara Supadio International di Pontianak. Kita akan ngelanjutin perjalanan ke Ketapang. Ladies and gentlemen, we will be landing in the airport in just a few minutes. Setelah perjalanan yang cukup panjang dan lumayan panas, akhirnya kita sampai juga di Bandara Rahadi Usman di Ketapang. Yuk, langsung aja kita kunjungin proyek kita yang ada di sini. Ikutin ya. Setelah perjalanan panjang kita kemarin, hari ini kita udah tiba di rumah klien kita yang ada di Ketapang. Yuk, langsung aja ikutin house tour-nya. Teman-teman, kita sudah sampai di dalam nih. Kita sekarang ada di guest room-nya. Kita ini di rumah Ketapang challenging-nya lumayan nih. Pertama, area ini tuh punya suhu yang cukup tinggi atau karena mungkin lokasinya deket banget sama garis khatulistiwa kali ya. Jadi dia itu memang challenge-nya adalah cukup panas. Nah, gimana caranya kita memanfaatkan desain sebagai solusi dari permasalahan ini? Gitu. Selain penggunaan AC tentunya, kita memang di rumah ini punya spesial keywords-nya yaitu dari high ceiling-nya. Untuk ruangannya memang konsep rumahnya itu multifunction banget. Jadi antara guest room, living, dining itu semua kelihatan. Jadi kita berikan laser cut di bagian ini sebagai pembatas. Lalu untuk treatmentnya sendiri, karena tadi kan aku sudah highlight ya terkait modern, klasik tapi juga simple. Jadi kita berikan treatment yang nggak terlalu too much. Jadi biasanya kita kadang sering suka berikan treatment di tengah itu ada wallpaper, ada granit dan lain-lain. Kali ini kita bikin clean aja, tapi kita mainkan aksen di bagian list gold di bagian kanan kirinya gitu. Nah, kita langsung lanjut aja ya ke ruangan selanjutnya yaitu living room. Oke, teman-teman, kita udah sampai di living room. Seperti yang tadi aku sudah sempat jelasin sebelumnya, kalau keyword kita salah satu yang kita sangat highlight di rumah ini adalah high ceiling-nya. Untuk treatment ceilingnya sendiri kita agak berbeda dari beberapa treatment yang biasa kita pakai di rumah-rumah yang lain gitu. Berhubung ceilingnya ini range-nya tadi sampai di 4,5 meter, jadi kita berikan sedikit drop ceiling yang tidak membuat ruangannya terlalu sempit juga. Jadi drop ceilingnya hanya di bagian kanan kiri aja dan kita berikan lagi ambient light-nya dari LED strip. Itu untuk kita di bagian ceilingnya. Nah, sekarang kita bahas untuk wall treatment-nya. Kita menggunakan treatment dengan granit. Kali ini kita pakai granit yang di model book match. Kita pakai cermin di bagian atas kabinetnya sebagai camouflage untuk kesannya ini kabinetnya tinggi. Tapi sebenarnya kabinetnya kita hanya bikin rata di 2-2,4 meter. Yuk kita lanjut ke salah satu ruangan favorit juga dari klien. Ini adalah dining room-nya. Di sini kita pakai treatment cermin di area dining. Jadi kita menggunakan cermin, tapi cerminnya pun kita pola ya. Jadi dia memberikan aksen sendiri walaupun dia hanya menggunakan cermin. Dengan cara cerminnya ini dibevel dan dibikin pola tertentu. Untuk memaksimalkan ruangannya juga, kita berikan aksen di kanan kirinya masih dengan model
treatment yang mirip sama yang tadi ada di living room di atas kabinet, kita berikan di area kanan kiri dari focal point di ruangan ini gitu. Tetap dengan menggunakan aksen cermin dan diberikan aksen list gold sedikit di kanan kirinya. Nah, cermin ini benar-benar ngebuat ruangan yang tadinya sudah sangat tinggi makin grand lagi. Kenapa? Karena selain tinggi dia jadi kelihatan makin lebar, makin luas gitu. Nah, ini salah satu ruangan favorit juga dari klien karena sebagai klien punya permintaan khusus kalau kumpul sama keluarga pengennya lebih kerasa intimate-nya tapi tetap ada elegannya. Jadi sebagai solusinya kita berikan treatment ini di ruangan dining room. Tuh. Oke, kita lanjut ke salah satu ruangan lagi yang langsung terhubung atau terkonek dari dining, yaitu pantry. Nah, untuk pantry-nya sendiri ini lumayan besar pantry-nya. Ini dapur bersih ya kebetulan teman-teman, karena untuk dapur kotornya sudah ada lagi di sisi lain dari ruangan ini. Nah, pantry ini sendiri juga punya request khusus di mana klien itu pengen tetap ada island, tapi gimana islandnya berfungsi lain gitu sebagai pembatas juga. Jadi kita berikan island di area ini, tapi dia bisa jadi pembatas antara ruang dining dan ruang pantry-nya gitu. Dan si island ini menerus sampai ke sudut, jadinya kabinet L shape ya kita bilangnya untuk di bagian pantry. Nah, untuk bagian atasnya memang ada tiset-tiset nih yang pengen dipajang dan pengen kelihatan. Jadi kita berikan treatment dengan kaca yang transparan, jadi bisa tetap kelihatan. Dan sebenarnya ini juga jadi aksen nih dari dining kalau ngeliat ke pantry, ini jadi focal point-nya dari pantry itu tersendiri gitu. Nah, kita akan sedikit review ke area dapur kotor yang lokasinya bersebelahan sama pantry. Teman-teman, kita sudah ada di wet kitchen-nya yang tadi sudah aku jelasin kalau lokasinya sangat sebelahan nih sama pantry. Dari wet kitchen-nya sendiri ada beberapa yang sebenarnya pengen aku highlight nih. Jadi kalau teman-teman lihat, sebenarnya di sini itu penggunaannya ductwork, tapi pengen top table-nya marmer. Gimana caranya? Desainnya tetap kelihatannya bagus walaupun pasti ada plus minus ya. Plusnya adalah dari ketahanannya. Minusnya mungkin kita bisa lihat agak lebih tinggi, tapi tetap kelihatan clean, tetap kelihatan bagus, tapi fungsinya, needs-nya dari yang klien minta juga terpenuhi. Itu satu. Nah, yang kedua untuk pemilihan tone. Jadi seperti yang kita tahu, wet kitchen adalah kegiatan tempat untuk masak-masak yang agak lebih berat gitu. Walaupun ini top table-nya kita menggunakan dengan marmer, tapi kita berikan suggestion dengan warna yang memang agak lebih gelap. Di sini kita gunakan marmer dengan warna color tone dark gray. Kenapa? Untuk meminimalisir untuk dari stain yang terjadi saat proses masak-memasak itu. Dan yang kedua, kita bisa kombinasikan nih untuk marmer yang warnanya dark gray dengan color tone kabinet yang light. Kebetulan kita di sini pakainya senada dengan beberapa wash yang kita pakai di ruangan lain. Ini kita pakai dengan light wash gray gitu. Nah, siapa yang udah nggak sabar pengen lihat master bedroomnya? Yuk, kali ini kita langsung ke master bedroom. Nah, kita sudah sampai di master bedroomnya. Jadi untuk kamar ibu dan bapak kali ini memang ada special request juga, dimana biar nggak terlalu langsung nih ngelihat ke area kasur, kita berikan partisi dengan aksen penggunaan treatmentnya laser cut. Di samping kanan kirinya kita berikan kabinet untuk display dan berfungsi ganda selain sebagai pembatas juga sebagai foyer dari master bedroom. Sisi area ini itu akan kedepannya menjadi area ruang kerja Bapak. Cuman untuk saat ini memang belum, jadi sudah kita buatkan space-nya. Jika nanti Bapak sudah ada kedepannya meja kerja atau memang fix akan jadi area kerja, ini sudah kita jadikan space khusus untuk area kerja Bapak. Diimbangi dengan penggunaan kabinet yang akan berfungsi ganda, selain untuk storage juga bisa menyimpan untuk buku ataupun berkas-berkas dari Bapak sama Ibu. Nah, sekarang kita langsung ke area tidurnya. Ruangan kamar tidur ini juga kita maksimalkan dengan penggunaan padded di bagian backdropnya dengan bahannya itu velvet fabric. Nah, di kanan kirinya kita berikan molding atau wall panel, di mix dengan penggunaan wallpaper
Selain itu untuk pencahayaan menambahkan ambience, kita berikan LED strip sebagai ambience di bagian backdrop dan diimbangi dengan pendant lamp atau hanging lamp di kanan kiri area nakas atau settable-nya. Walaupun sudah ada backdrop dari kami, juga ada request khusus, jadi kita juga secara desain ngimbangin nih gimana caranya si backdrop kasurnya itu nggak akan kebanting sama si headboard dari kasur gitu, headboard dipannya. Jadi kita sesuaikan secara color tone dan juga secara material bahan dan desainnya. Nah, di bagian depan ini kita akan kasih, sebenarnya memang ada request juga sih, pengen ada TV. Jadi kita tambahkan kredenza di bagian sini untuk penyimpanan TV-nya. Lalu di sisi kirinya itu ada kabinet. Jadi tambahan kabinet sebenarnya selain nanti kita akan bahas di walk-in closet gitu. Sekarang kita langsung menuju ke walk-in closetnya. Klosetnya lumayan tinggi ya, ini sama kurang lebih tinggi ceilingnya, masih tinggi banget. Jadi kalau teman-teman lihat, dia level untuk kabinetnya standarnya kan kita sebenarnya biasanya bikin 2 ya, dimana ada area bagian utama sama bagian storage di atas. Nah, untuk rumah ini kita bikinnya 3 layer, jadi ada 3 stage kabinet, masih ada storage lagi di bagian atasnya. Jadi ada stage pertama, storage 1, storage 2, baru area general untuk penyimpanan baju dan lain-lain. Gitu. Lalu untuk area vanity-nya sendiri ini cukup luas, cukup lebar. Ini dimensi kurang lebih sampai di 1,6 sampai 1,8 untuk bentangannya. Nah, untuk penyimpanan skincare, make up dan lain-lain biar nggak terlalu kelihatan berantakan nih jika misalnya banyak, kita berikan di sisi kanan kirinya. Jadi ada storage untuk khusus penyimpanan make up dan skincare-nya di sisi kanan kiri dengan ada pintunya juga. Jadi biar nggak terlalu kelihatan lah atau berantakan kalau misalkan ada banyak barang di dalamnya gitu. Jadi nanti area vanity ini tetap akan kelihatan clean, rapi, tapi juga secara estetik oke. Nah, kali ini kita udah di ruangan terakhir di rumah ketapang. Kita ada di parents bedroom. Aku jelasin sedikit untuk backdrop kasurnya. Di backdrop kasurnya kita sama master. Kita penggunaannya dengan bahan fabric dan padded. Nah, di sini cuman yang kita bedakan adalah bentuk patternnya. Jadi patternnya di sini lebih bermain ya. Karena kan ruangannya sempit. Kalau yang tadi kita ada laser cut, di sini kita lebih clean. Jadi kita lebih main di pola pattern paddednya. Untuk bahannya sendiri dia juga menggunakan fabric velvet, tipe velvet gitu. Di kanan kirinya nih untuk bikin aksen yang lebih bagus lagi, lebih tinggi dan bikin lebih luas, kita menggunakan treatment dari cermin. Case-nya sama, cerminnya di sini kita mainkan juga dengan model bevel. Jadi kelihatannya ada pattern-pattern tertentu atau ada garis-garisnya gitu. Lalu kalau kita lihat ke sisi sini, kita maksimalin nih di bagian sudutnya dengan kabinet shaping L. Jadi L shape juga. Ini kita buat kabinetnya tinggi, cuman kali ini nggak sampai ke atas ya. Jadi karena di sini berfungsinya hanya sebagai parents bedroom, itu kita buat storage-nya hanya di 1 layer aja. Jadi nggak double layer kayak di walk-in closet yang tadi. Nah, untuk bagian depannya, ini untuk backdrop TV-nya sendiri kita treatmentnya menggunakan wallpaper, kita mix dengan panel, kita mix lagi dengan adanya list gold sebagai aksen, terus di profilnya kita masih menggunakan finishing wash yang sama. Nah, kebetulan di sini kita berikan juga kabinet untuk display. Jadi, misalnya nih ibu pengen ada penyimpan barang-barang atau pajangan yang secara personal, itu sudah kita sediakan di bagian kabinet. Kali ini kita sudah sampai di penghujung house tour project Ketapang. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, boleh komen di bawah atau bisa menghubungi Instagram kita di @lifetime.design dan di website www.lifetimedesign.com. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe video ini dan YouTube Lifetime Design. Sekian house tour kali ini, sampai jumpa di project selanjutnya. Bye!